Saya teriak, saya udah lari sampai semua lari ya, sampai kasur itu semuanya spray itu robek semua. Bener Pak, saya saking lari ke sana kemari, saya nggak tahu harus berbuat. Saya mencoba ngambil pisau waktu itu. Di kamar saya itu ada lemari yang di situ terdiri dari perabotan. Di situ ada pisau. Saya ngambil pisau. Kalau kamu mendekat, saya bunuh diri. Kalau kamu mendekat, saya bilang, ya Allah, tunjukkan jalanmu gitu. Tunjukkan mujizatmu gitu saya itu. Karena udah 20 hari ya, 25 hari ya, tiap hari Iya. selalu goda kayak gitu. Iya, saya hidup dalam ketakutan itu seperti itu. 25 hari itu udah sempat membuat saya trauma sampai beneran sampai saya nggak mau berhubungan sama laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini saya bersama dengan salah satu TKW yang ada di Arab Saudi. Dan ternyata beliau sebelum ke Arab Saudi juga beliau pernah ke daerah Arab yang lain. Oleh sebab itu sahabat-sahabati, tentunya apabila kita membahas tentang TKI atau TKW maka tidak akan ada habis-habisnya. Namun tidak ada salahnya untuk kita saling berbagi sebagai pelajaran, sebagai gambaran bagi kita semua, supaya kejadian yang terjadi kepada sahabat-sahabati kita semua yang lebih dahulu berangkat tidak terjadi kepada sahabat-sahabati yang mau berangkat atau yang baru sampai di Arab. Oleh sebab itu nanti kita perkenalan terlebih dahulu dan kita akan menanyakan bagaimana sih sejarahnya dan apa saja sih pengalaman yang pernah beliau dapati selama di Arab Saudi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak Faiz, Masya gimana Allah. kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, gimana dengan suasananya? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan Mbak siapa mungkin? Sebenarnya saya udah kenal tapi tidak ada salahnya untuk perkenalkan ke yang lain. Oke teman-teman, nama saya Laila Hasanah, saya TKI asal dari Malang dan saya berdomisili di Taif. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Sudah berapa tahun nih jadi TKW ya? Jadi TKW mungkin Dari pertama. 2001 akhir 2001 kayaknya saya. Oh, dari 2001 ya, berarti Iya. sekarang sudah 19 tahun berarti. Ya mungkin sih, tapi kan sama pulang kayak gitu. Oh, jadi pulang pergi Iya, ya. pulang pergi gitu. Masya Allah. Berarti kalau 21 tahun, kalau 19 tahun, umur berapa sampean berangkat ke sini? Saya mungkin umur berapa ya? 14 apa 15 gitu. Oh, Masih kecil kecil saya. ya. Kalau boleh tahu, Pak, berangkat pertama itu ke mana, Pak Emilia ini? Saya awalnya masuk PT dengan bertujuan ke Saudi Arabia, tapi karena saya waktu itu kecil banget, masih di bawah umur ya, terus saya nggak keterima ke Saudi itu. Akhirnya saya masuk ke PT yang golongan Abu Dhabi, Kuwait, Jordan kayak gitu, dan saya kebetulan dapat kerja di Jordan. Oh, Masya Allah. Jadi pertama kali dari Indonesia itu ke Yordan ya? Di Jordan benar. Itu berapa tahun di Yordan? Di Jordan 3 tahun. Oh, 3 tahun ya? Iya, 3 Masya Allah. tahun. Ternyata beliau pengalaman di Yordan nih. Ya, betul. Tapi sebenarnya itu Yordan itu termasuk Jazirah Arab ya? Masih Jazirah Arab. termasuk Jazirah Arab, cuman di sana lebih bebas, jadi kayak Malaysia gitu. Oh, orang nggak pakai cadar ya? Nggak pakai cadar, terus untuk kita bisa pakai jeans keluar, pakai baju pendek, kerja juga pakai jeans, pakai baju pendek. Jadi cuman keluar pakai kerudung aja gitu, pakai jeans. Oh, biasa. kayak di Indonesia berarti? Iya betul, kayak Indonesia, tuh, kayak sahabat. Malaysia gitu biasa. Jadi Jazirah Arab itu tidak sama, tidak semuanya seperti di Arab Saudi harus pakai cadar. Betul sekali. Masya Allah. Itu pengalaman kalau di Yordan itu, Pak, apakah sama dengan yang di Arab Saudi ini atau gimana? Pengalaman di Jordan, saya waktu nyampe bandara ya, saya dijemput sama pasangan muda, cantik dan Masya Allah dia satu pasangan. Terus pas pulang itu saya langsung ketemu sama ibu majikan saya itu langsung dengan senyumnya, dengan
semangatnya nyambut saya itu dengan senang hati banget gitu. Allah. Maksudnya, oh ini tamu saya gitu seandainya itu. Terus saya disiapin makan seperti itu. Mewah banget sih, Masya Allah, tabarakallah. Oh, Orangnya karim. Orang kaya juga ya? Enggak kaya banget, cuman dia karim. Baik ya, orang baik. Bilang Ya. karim itu makanan itu, Masya Allah nggak pernah Masya beda-bedain gitu. Oh, Baik Masya banget. Allah. Cuman dibilang kaya sih enggak. Alhamdulillah. Masya Allah, ternyata majikan beliau baik ya. Baik banget. Dan Masya Allah. karim itu dalam maknaan apa ya? Itu baik atau Dermawan. dermawan. Ya. Dia tidak pelit lah, tidak Iya, pelit. tidak pelit, betul sekali. Tentu bahkan setiap para TKW atau TKI yang sering saya jadikan konten itu mesti ada senangnya, ada yang lebih banyak senangnya, ada yang lebih banyak susahnya. Itu mesti kan namanya perjalanan hidup mesti ada senang dan susah ya. Pastinya dan itu pengalaman yang sangat-sangat ya buat saya ya. Berkesan ya. Ya pengalaman baik, saya bersyukur saya 3 tahun Majikan baik. alhamdulillah. Cuman ada satu cerita yang menurut saya itu jadi kenangan ya. Itu tetap di Jordan kejadiannya. Di Jordan, dan itu awal dari awal sampai 25 hari itu. Dan di hari-hari awal berarti. di hari-hari awal. Kalau boleh tahu, apa sih yang kayaknya ini kok kayak berkesan banget nih buat Mbak Emilia? Pengalaman apa yang membuat Mbak Emilia kayaknya sampai sekarang nih masih ada kenangan nih? Banget. Ya buat saya 25 hari itu jadi sesuatu yang menurut saya itu menyeramkan. Jadi memang sahabat-sahabati semuanya, beliau berangkat ke Arab Saudi dalam usia yang sangat dini. Namun sebenarnya sih bukan karena beliau tidak mau ada di Indonesia, tapi sahabat-sahabati semuanya bisa mengetahui bahwa begitu sulit juga Pak waktu itu kerja di Indonesia. Dan beliau masih ingin dengan semangatnya membantu orang tuanya untuk nafkah orang tuanya, termasuk mungkin bantu saudara-saudaranya juga Pak ya. Ya betul sekali. Ya itu tujuan awal saya, satu yaitu mengangkat derajat orang tua saya. Terus kedua ya saya pengen mandiri, saya pengen punya duit. Dan ketiganya saya nggak mau dinikahin secara dini gitu. Dan terus aku pertama masuk di rumah majikan, saya belum bisa bicara apa-apa. Cuman assalamualaikum, waalaikumsalam, kef halik, udah itu doang. Tapi intinya ya majikan perempuan, majikan laki semuanya baik. Cuman ada satu anak yang mungkin dia masih ABG ya, dibilang ABG. Cuman ya pertama dia mulai gimana ya, berbuat seolah-olah ya menggoda saya. Tiba-tiba saya kan kaget ya, jadi saya gimana ya? Itu masih baru ya, masih belum bisa bahasa ya. Belum bisa ngomong, belum bisa apa. Jadi masih baru. Ibarat kata saya dihantui. Jadi dia kalau nggak ada orang, langsung dia itu menghantui saya. Dengan dia menggoda saya, mendekati saya, ya menoel lah ibarat kata, dengan mencoba merayu atau apa. Dan itu saya kan masih belum paham bahasa, gimana saya bisa nolaknya. Saya bisa bilang, ya Allah jauhkanlah. Jadi anak majikan waktu itu sudah mulai ada gelagat kurang baik ya pada waktu itu. Iya, betul sekali. Biasanya seperti apa sih Mbak? Ini mungkin biar jadi pelajaran bagi ke yang lain. Yang awal-awal itu biasanya ganggunya seperti apa sih? Ya pokoknya kan setiap hari biasanya majikan aku kalau habis makan siang atau asar gitu, dia biasanya pergi ke rumah anaknya. Dan anak ini karena dia masih kuliah, dia belajar di rumah. Jadi saya suruh nungguin di rumah juga, balik saya juga sambil kerja kan. Nah habis itu setelah orang nggak ada di rumah, nggak ada orang sama sekali, nah itulah dia mulai bertindak gini gitu. Kata saya jangan, saya cuma bilang la, kata saya Allah fi gitu kan, la Allah fi. Cuman gitu aja karena saya nggak bisa ngomong.
nggak ada usaha mau melaporkan ke majikan gitu? Secara saya emang takut, saya terus cara bicara saya nggak ngerti, saya nggak bisa. Akhirnya selama itu, ya Allah, berapa hari, 1 minggu itu udah, pokoknya dia sering banget pokoknya maksain saya untuk seperti itu. Cuman saya masih bertahan. Ya Allah, kalau memang saya tolonglah selamatkan saya. Kalau memang saya nggak bisa berbuat apa-apa, ya cabut aja nyawa saya. Saking menolaknya waktu itu Iya. ya. Jadi sahabat, karena memang beliau sampainya di Yordan itu masih dalam tahap umur 16 tahun ya. Iya, Itu seusia beliau yang seharusnya mendapatkan pendidikan di sekolah SMA ataupun bahkan seharusnya bisa melanjutkan ke kuliah, tapi karena ekonomi yang sangat mendesak ya, karena ingin membantu orang tua, sehingga beliau memberanikan diri. Soalnya tidak mungkin ada seorang wanita yang mau memberanikan diri tanpa ada tekanan yang kuat atau dorongan yang kuat, ya kan? Iya, betul. Terus perasaan sampean itu gimana, Mbak, waktu itu? Setelah jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, ternyata di Ya. tempat itu ada yang ganggu. Iya, pastinya takut banget, takut. Ibarat kata saya ini kan gimana ya, saya nggak bisa apa-apa di negara orang, kemana saya harus lari, apa yang harus saya perbuat. Sedangkan di sana saya belum kenal TKW Indonesia pun belum pernah ketemu. Nggak ada nomor Belum. kontak sama sekali ya. Belum pernah ketemu, zaman dahulu belum ada HP. Terus belum sampean ada HP. gimana cara mencurahkan perasaan sampean, rasa takutnya? Apakah nelpon keluarga atau gimana Enggak, waktu itu? tetap ke Allah aja. Oh, dengan berdoa terus ya. Masya Allah. Itulah sahabat. Jadi tidak mudah untuk jadi TKW di sini, di mana kita hadir di keluarga baru yang tidak kita kenal dan juga kita tidak tahu apa baik atau tidaknya. Kalau boleh tahu, Pak, tentunya kan dia terus menggoda. Itu terakhir pas akhirnya dia tidak menggoda lagi tuh gimana? Pada suatu hari, ya 25 hari, pas hari itu ya, 25 hari itu udah akhir dari semua itu. Dan itu diakhiri, saya itu pas hari itu juga ditinggal, ya kan, sama majikan. Oh, di rumah nggak ada orang? Nggak ada orang. Pasti dia kalau melakukan seperti itu, pasti pas nggak ada orang, nanti giliran ada orang ketok pintu, bilangnya bikinin saya kopi. Oh, alasannya kayak gitu ya? Seolah-olah masuk ke dapur itu cuman nyuruh saya bikin kopi. Gitu ceritanya. Terus habis itu pas hari H itu saya dipaksa dengan udah saya nggak kuat lagi, saya udah lari. Oh, waktu ke dapur ternyata Iya. anak majikan itu ada di rumah itu gitu. Iya, emang dia ada. Dan dia emang sengaja, dan saya udah paham kalau majikan nggak ada dia pasti datang gitu. Ya Allah, kata saya sebelumnya, pada malam harinya saya sujud sama Allah itu, sholat istikharah ya. Saya bilang, ya Allah, tunjukkan jalanmu gitu, tunjukkan mujizatmu gitu, saya itu. Karena udah 20 hari ya, 25 hari ya, tiap hari Iya. selalu goda kayak gitu. Iya, saya hidup dalam ketakutan itu seperti itu. 25 hari itu udah bikin saya gimana ya, saya nggak bisa hidup lagi gitu. Dan saya nggak tahu apa yang saya perbuat. Dan hari itu saya minta sama Allah, ya Allah, kalau masih ada jalan saya di sini, tunjukkan, kata saya. Tapi kalau nggak ada, ya udah, akhiri semua ini, atau kalau bisa cabut saya daripada saya dinodai sama orang yang nggak bakalan tanggung jawab gitu. Oh, itu sampai gangguannya sampai parah banget ya waktu Parah banget. Itu sempat membuat saya trauma sampai beneran sampai saya nggak mau berhubungan sama laki-laki. Gitu. Ya, jadi ini sahabat mungkin tidak bisa diceritakan secara mendetail ya, karena ini privasi juga. Intinya anak majikan itu sudah melewati batas untuk mengganggu Mbak Emilia ini. Terus Mbak, akhirnya gimana waktu itu? Berkat setelah diganggu dengan parahnya oleh anak majikan itu, akhirnya gimana? Akhirnya
saya teriak, pernah coba teriak sampean? saya teriak, saya udah lari sampai semua lari ya, sampai kasur itu semua spray itu robek semua. Bener Pak, saya saking lari ke sana kemari, saya nggak tahu harus berbuat apa. Pokoknya saya harus bisa, pokoknya hari ini saya harus ada cara gimana, walaupun saya harus mati sekarang, saya mati gitu kata saya. Dan saya mencoba ngambil pisau waktu itu. Di kamar saya itu ada lemari yang di situ terdiri dari perabotan, di situ ada pisau. Saya ngambil pisau. Kalau kamu mendekat, saya bunuh diri. Kalau kamu mendekat, saya bunuh diri. Oh, sampai segitunya iya, ya? Saya udah ambil pisau begini, benar. Terus habis itu, dia jangan kamu mati katanya. Jangan kamu mati. Saya paham ngomongnya, cuma saya nggak bisa ngomong. Terus saya enggak. Kalau kamu mendekat, saya mati. Itu kita berperang di situ. Dia di pintu. Pokoknya saya mati. Entah 5 menit dari itu ada orang gedor pintu Pak. Dia nahan saya, akhirnya jangan keluar kamu. Baju saya dirobek langsung sama saya. Baju saya robek, kaos saya robek beneran. Saya robek sendiri. Saking pengennya saya punya bukti kalau dia berbuat jahat sama saya gitu. Itu nggak pakai pisau saya nyobeknya. Terus habis itu dia nyoba nahan saya, gak boleh keluar. Tapi saya nggak tahu ceritanya gimana saya bisa keluar. Akhirnya saya buka kunci orang luar pintu yang gedor rumah saya tadi, akhirnya adalah kakaknya. Oh, kakaknya baik ya? Langsung saya ngerangkul kakaknya. Ya, kakaknya baik banget, Masya Allah tabarakallah. Setelah itu ya udah, akhirnya disidang semuanya, apa yang terjadi, akhirnya semua keluarga dikumpulin. Apa yang terjadi ini baju saya aja dikasih tahu sama aku. Akhirnya mereka percaya kalau anaknya seperti itu gitu. Jadi itu sahabat, memang karena apalagi di rumah orang ya, sendirian, ada godaan seperti itu, tapi dengan doa yang mungkin salah satu yang dikabulkan oleh Allah waktu si anak majikan itu menggoda, ternyata ada saudaranya yang datang ya. Iya, subhanallah. Habis itu dan dia minta maaf sampai sujud sama aku setelah dihakimi gitu, dan dia sadar kalau perbuatan itu salah. Akhirnya ya udah, aku maafin kamu kata aku, karena aku juga pengen pulang dalam keadaan berhasil Pak. Nggak mau saya pulang, anak itu pulang nggak berhasil, gimana orang tua saya, gimana, dan saya nggak mau kayak gitu. Itu Masya Allah sahabat-sahabati semuanya. Memang setiap orang itu kisahnya beda-beda, dan ini salah satu yang dikisahkan oleh Mbak Lailatul Hasanah, yang mana beliau sempat digoda, namun beliau tetap mempertahankan kehormatannya, bahkan tiap malam sampai sholat tahajud, doa-doa ya Pak. Betul, bahkan dia sampai mengancam untuk membunuh dirinya sendiri apabila sampai kehormatannya itu dinodai oleh anak majikannya. Betul, namun Allah tetap membantu hambanya yang sabar. Akhirnya tanpa sengaja juga datang kakaknya ya, yang membantu, yang membukakan pintu, dan akhirnya anak majikan ini disidang dan dia mengakui kesalahannya ya. Oke, demikian sahabat, seperti pepatah mengatakan, kalau mutiara diletakkan dimanapun maka dia akan tetap jadi mutiara. Ditaruh di selokan tetap mutiara yang dicari orang. Ditaruh di tempat bersih apalagi. Oleh sebab itu, jadilah mutiara yang selalu bisa menjaga harga dirinya dan nama baiknya. Ini salah satu pelajaran dari Mbak Laila Hasanah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga bagi kita semua, bisa mengambil hikmahnya, bahwa selama kita masih berusaha untuk menjaga kehormatan kita, insya Allah Allah akan membantu. Walaupun tidak sedikit yang sudah berusaha, tapi ternyata masih saja kena godaan itu. Saya tidak menafikan ada orang yang memang dipaksa dan akhirnya tetap melakukan itu karena keterpaksaannya. Itu wallahu a'lam. Tapi ini salah satu kisah yang beliau ceritakan. Mudah-mudahan ini menjadi kisah buat kita semua. Dan nanti juga saya izin ditaruh di YouTube, Mbak ya. Setelah itu langsung ke Saudi ini, Mbak ya. Setelah itu saya 3 tahun di Jordan. Cuman karena di Jordan gajinya agak kecil,
saya minat ke Saudi mencari yang gajinya lebih besar. Dan akhirnya bahagia gitu ya. Dan alhamdulillah saya ketemu majikan baik. Baik, dan itu adalah buah dari kesabaran ya. Alhamdulillah. Oke, demikian sahabat-sahabati semuanya tentang kisah Ba'da Lailatul Hasanah. Dan Masya Allah sahabat-sahabati, beliau juga sekarang sudah memiliki YouTube ya, karena beliau memang dekat dan sering berkomunikasi dengan saya. Saya menganjurkan untuk beliau bikin YouTube, dan sekarang sudah bikin YouTube, Mbak ya. Sudah. Apa nama YouTube-nya, Mbak? Emilia Official. Emilia Official, dan dia kayak untuk makanan ya. Betul sekali. Dan kebetulan juga Pak ya, saya belajar masakan itu juga dari majikan saya yang di Jordan. Oh, Masya Allah. Jadi ada hikmahnya dia belajar dari majikan di Yordan. Jadi sekali lagi sahabat-sahabati semua yang menonton video ini, silahkan mampir ke YouTube-nya beliau, yaitu Emilia Official. Dukung terus channel Emilia Official dengan cara like, subscribe, dan komen teman-teman ya. Ya, Dan juga channel Faiz Slamet. Masya Allah. Oke, demikian kisah tentang sisi lain TKI Arab Saudi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa pula untuk share ke media sosial yang sahabat-sahabati miliki semua. Dari Kota Taif saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.